Saya di dalam pesantren, saya sudah mendapatkan gelar seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu yaitu kiai muda. Apa itu kiai muda? Kiai muda itulah nama kita yang telah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudaraku, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Selamat berjumpa kembali ya ikhwani di channel Kampung Idaman. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini Al-Fakir tentunya sedikit ingin mereaksi sebuah video persaksian seorang murtadin yang bersaksi di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu, yang mana dia mengaku dulunya adalah seorang kiai muda ahli Al-Quran pula. Makanya di sini kalau masalah persaksiannya monggo silahkan, tidak kami permasalahkan. Cuma di sini ingin membuktikan aja apakah dia memang betul-betul dulunya seorang kiai muda atau bukan, karena di sini dalam persaksiannya penuh dengan kejanggalan. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit kesaksian saya kepada kita semuanya. Ini atas keinginan saya sendiri, bukan ada istilah unsur paksaan, tidak ada. Saya ingin bersaksi di YouTube Bapak Yusuf Manubulu itu atas permintaan saya sendiri. Saya ingin menyampaikan bahwasanya mujizat yang telah saya alami di dalam kehidupan saya, dan saya ingin menceritakan perjalanan hidup saya sebelum mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pertama-tama saudaraku yang terkasih, dulu saya itu adalah orang agama Islam yang gimana ya, orang Islam yang dibilang keras sih tidak, radikal tidak, tapi yang taat gitu. Seorang muslim yang taat, seorang muslim sejati, itulah kata-kata yang sering digaung-gaungkan oleh seorang murtadin apabila berada di dalam ruang persaksian. Ya tentunya tujuannya untuk meyakinkan kita dan untuk meyakinkan para jemaahnya. Jadi ada 1 bulanan saya di Medan, saya udah bisa jalan sendiri, naik motor sendiri, bawa mobil sendiri, udah bisa. Nah, akhirnya saya keluarga berdiskusi untuk saya itu kalau bisa ya masuk pesantren lah, kalau tidak ini bakalan jadi anak setan katanya. Nah gitu. Kenapa mereka mengatakan saya jadi anak setan? Karena saya dulu itu saudaraku sangat brutal. Memang itu teguran dari Tuhan itu buat saya. Jadi akhirnya saya masuk pondok pesantren. Ya, akhirnya saya masuk pondok pesantren Medan. Di dalam pondok pesantren Medan saya belajar sungguh-sungguh, saudara. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya mendalami ilmu agama Islam. Sholat saya 7 waktu, bukan 5 waktu. Oh my God! Kenapa saya bilang 7 waktu sholat saya? Nah, karena saya menambahkan sholat saya 2, yaitu duha dan tahajud. Ya ikhwani, menurut kesaksiannya dia dulunya adalah seorang anak yang nakal, anak yang brutal, anak jalanan. Makanya keluarga besarnya punya inisiatif untuk memasukkan dia ke dalam pondok pesantren. Dan di dalam pondok pesantren, menurut kesaksiannya, dia belajar sungguh-sungguh. Dari saking sungguhnya, dia mempunyai sholat 7 waktu, tidak nanggung-nanggung ikhwani. Bukan hanya 5 waktu, tapi 7 waktu. Nah, bagaimana perjalanannya di pondok sehingga dia menjadi kiai muda? Jadi masuk saya pondok pesantren, saudaraku, benar-benar saya mendalami ilmu agama Islam. Saya bertobat, saya rajin sholat, rajin berzikir. Apa itu zikir? Tasbih. Apa itu tasbih? Itulah tujuan kita hanya satu, yaitu Allah. Ya itulah yang saya pelajari di dalam. Nah, kenapa saya mempelajari itu sungguh-sungguh? Karena saya memang benar-benar mau bertobat, bukan mau main-main. Nah, jadi saya belajar sungguh-sungguh, saudaraku. Sholat, zikir, saya lakukan di pesantren.
Selama 8 bulan, sampai 8 bulan saudaraku, 8 bulan saya tidak pernah keluar dari pesantren. Pasar hitam tidak pernah saya lihat. Saya tidak pernah selama 8 bulan saya keluar dari pesantren. Saya belajar benar-benar. Saya belajar sungguh-sungguh karena saya benar-benar mau bertobat. Nah, jadi selama 8 bulan saya di dalam pesantren, saya sudah mendapatkan gelar seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu yaitu kiai muda. Apa itu kiai muda? Kiai muda itulah nama kita yang telah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudaraku, ya. Nah, jadi saya sudah mendapatkan gelar di situ. Karena di pesantren ada tingkatan saudaraku. Ada tingkatan. Kalau di pesantren bilang kaji. Kaji itu apa? Tingkatan, seperti polisi, bribda, bribtu, brigadir, bribka, seperti itu. Polisi ada tingkatan. Nah, jadi kalau saya itu 8 bulan tembus. Ikhwani, di sini kita sudah bisa sedikit menyimpulkan bahwasanya kesaksian tersebut adalah kesaksian yang membagongkan dan tentunya penuh dengan kedustaan. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita sudah saksikan bersama tadi, bahwasanya dia katanya dalam kurun 8 bulan, hanya 8 bulan di dalam pondok, maka dia langsung diangkat menjadi kiai muda. Dan juga tidak nanggung-nanggung, yang mengangkatnya langsung dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sudah kita bisa pastikan bahwasanya kesaksiannya betul-betul dipaksakan. Dan juga mirisnya ikhwani, dalam proses dia menjadi murtadin ini sungguh tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal, karena seorang yang mengaku kiai muda hanya dengan persoalan sepele dia menukarkan akidahnya, melepaskan imannya sehingga dia menjadi murtadin. Bagaimana kisah perjalanannya sehingga dia menjadi murtadin? Mari kita simak selanjutnya. Pak Nababan ini saya bermimpi dengan beliau. Nah, 2 kali saya bermimpi dengan beliau saudaraku. Yang pertama dia mengajari saya baca Alkitab, habis itu dia mendoakan saya. Tetapi di situ saya lupakan karena beliau mengatakan lupakanlah bang. Oke Pak, saya lupakan. Yang kedua saya bermimpi beliau membawa saya ke gereja, memperkenalkan saya kepada pendeta. Habis itu pendeta mendoakan saya, mengajari saya baca Alkitab. Habis itu kami foto-foto bertiga di gereja. Habis itu saya terbangun, saya telepon beliau. Nah, saya telepon beliau. Beliau juga merasa, aduh, gimana ini bang? Saya jadi merinding di sini katanya. Nah, di situ saya berpikir saudaraku, di situ saya langsung berpikir bijak dengan cerdas. Ini ada apa? Nah, ini ada apa? Saya bukan Islam biasa, ya, serban bukan sembarang serban, tasbih bukan sembarang tasbih. Di situ saya berpikir, dulu tubuh saya tidur, arwah saya itu melayang-layang di langit. Karena apa? Itulah karena sudah ketinggian ilmu tadi. Oh my God! Di situ saya berpikir, loh, kenapa saya mimpi gereja pula, ya toh? Nah, mimpi gereja. Di situ saya bertanya, oh ini satu petunjuk. Di situ saya langsung berpikir bijak dan berpikir cerdas bahwasanya itu adalah satu petunjuk dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu petunjuk bahwasanya dia itu ingin menyelamatkan saya. Di situ saya tidak habis pikir lagi, sudah saya putuskan. Saya telepon teman saya, polisi Pak Nababan, dinas di Pekanbaru Riau. Beliau, saya telepon langsung. Nah, di mana Pak? Lagi dinas bang. Nah, ada apa bang? Gini Pak, tolong cari pendeta untuk membaptis saya. Ya ikhwani, jadi dia menjadi murtad, keluar dari Islam menurut persaksiannya hanya dengan sebuah mimpi saja. Dan kalau memang betul-betul dia seorang kiai yang mengerti tentang agama Islam, maka hal ini tentunya tidak akan terjadi ikhwani. Karena apa? Karena kalau memang dia betul-betul seorang kiai, maka dia akan mengetahui, bisa membedakan mana yang mimpi datangnya dari setan dan mana mimpi yang datangnya dari Allah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita ikhwani semuanya
tidak mudah terpengaruh dengan kesaksian-kesaksian yang kurang bermutu seperti ini, sehingga akidah kita, iman kita tetap terjaga di dalam hati sanubari kita, sehingga kita husnul khatimah pada akhirnya. Ya, mungkin cukup sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.